Selamat pagi sahabat rumah belajar, saya Sugianto Budiono dari SMK Yayasan Farmasi Semarang. Topik pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, saya membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas pembatik level 3. Topik pada hari ini adalah mengenai fungsi kuadrat dan unsur-unsur pembentuknya untuk anak SMK kelas 10 semester 2. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menentukan unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Perhatikanlah gambar fungsi kuadrat di samping ini. Maka akan kita dapatkan nilai-nilai dari A, B, dan C, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Kalau kita perhatikan bahwa kurva ini membuka ke atas, yang berarti bahwa A lebih besar 0. Jika A lebih besar 0, maka kurva membuka ke atas. Dan jika A lebih kecil 0, maka kurva akan membuka ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan lagi bahwa kurva ini akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Kurva memotong sumbu Y di titik 0, C. Sehingga syarat bahwa suatu kurva fungsi kuadrat memotong sumbu Y adalah X sama dengan 0. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, dimasukkan ke dalam persamaan, maka akan kita dapatkan nilai Y sama dengan C. Ada 3 kemungkinan kurva dalam memotong sumbu Y. Yang pertama yaitu bahwa kurva fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y di atas sumbu X, sehingga dikatakan bahwa kurva memotong sumbu Y positif. Jika memotong di bawah sumbu X, maka dikatakan kurva memotong sumbu Y negatif. Dan jika tepat di titik asal 0,0, maka kurva memotong sumbu Y di titik 0,0. Pada gambar kalau kita perhatikan dalam gambar, maka kurva akan memotong sumbu Y di titik 0,8. Kurva fungsi kuadrat juga memotong sumbu X. Jika syarat memotong sumbu Y adalah X sama dengan 0, maka jika memotong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Fungsi kuadrat akan berubah menjadi persamaan kuadrat dan bisa kita selesaikan menurut kaidah persamaan kuadrat, yaitu dengan cara 1 memfaktorkan, 2 dengan rumus kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Kita faktorkan saja, maka akan kita dapatkan titik potong kurva dengan sumbu X, yaitu di titik 2,0 dan di titik 4,0. Ada 3 kemungkinan fungsi kuadrat dalam memotong sumbu X, yaitu kemungkinan yang pertama, fungsi kuadrat akan memotong di 2 titik. Dan yang kedua, fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan yang ketiga, fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Kapan hal itu akan terjadi? Tergantung dari nilai diskriminan. Nilai diskriminan dirumuskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Coba kita hitung nilai diskriminan dari fungsi kuadrat ini. Maka kita dapatkan D sama dengan 4, lebih besar 0. Maka fungsi ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Bila D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat ini akan menyinggung sumbu X.
Dan bila D lebih kecil 0, maka fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Perhatikan gambar fungsi kuadrat ini. Di dalam gambar terlihat bahwa fungsi kuadrat ini mempunyai sumbu simetri, yaitu garis yang ada di tengah-tengah. Dengan adanya bentuk fungsi garis simetri ini, bentuk gambar yang di sebelah kiri sumbu simetri mempunyai bentuk yang sama dengan yang di sebelah kanan, cuma dalam posisi terbalik. Rumus dari sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Dari fungsi kuadrat ini kita dapatkan bahwa X persamaan sumbu simetrik adalah X sama dengan 3. Selain sumbu simetrik, kita juga melihat bahwa fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum. Disebut nilai minimum karena letaknya paling bawah. Bila letaknya paling atas, maka akan kita sebut dengan nilai maksimum. Rumus dari nilai minimum atau maksimum adalah Y sama dengan D per min 4A. Dan setelah kita hitung, maka kita dapatkan Y sama dengan minus 1. Dengan menggabungkan sumbu simetri dan nilai minimum, maka kita akan mendapatkan titik puncak, yaitu titik puncak minimum. Titik puncak minimumnya yaitu di titik 3,-1. Demikianlah sahabat rumah belajar pembahasan kita tentang fungsi kuadrat. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.